Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Enda Hegarmanah dalam channel Information Fairy. Hari ini kita akan membahas seputar marketing digital. Sebelum memasuki materi, mari kita simak apa sih sebenarnya marketing digital itu. Marketing digital adalah pemasaran yang memanfaatkan alat atau media secara interaktif lewat teknologi digital untuk menjangkau target konsumen secara cepat, tepat, dan luas. Marketing digital bertujuan untuk mendapatkan traffic, data, mempromosikan merek, dan membentuk preferensi dan meningkatkan penjualan melalui beberapa pemasaran digital. Digital marketing dapat menghubungkan konsumen dan internet. Keuntungan dari digital marketing ini adalah dapat bersaing dengan kompetitor dan perusahaan yang lebih besar. Peluang pendapatan usaha semakin tinggi dan dapat membangun kepercayaan pelanggan. Platform yang dapat digunakan untuk digital marketing adalah sosial media seperti Facebook, Twitter, email, dan Google Ads. Website adalah salah satu contoh platform yang bisa kita gunakan untuk melakukan digital marketing. Lalu, mengapa kita harus menggunakan website dan bagaimana cara kita memanfaatkan website secara maksimal? Yang pertama adalah website sebagai informasi kepada khalayak ramai sebagai e-marketplace pula, di mana para penjual dan pembeli bertemu melalui pasar digital yang dibuat oleh media penyambung atau agregator. Yang kedua, untuk mempengaruhi khalayak ramai seperti soft selling atau memberikan pengaruh terhadap brand, teknologi baru seperti fitur-fitur teknologi. Yang ketiga, website atau marketplace langsung berjualan tanpa ada peran pihak ketiga, tapi harus lengkap. Misalnya harus ada fitur add to chart, pembayaran yang bervariasi, jenis pengiriman yang bervariasi, dan kebijakan yang memudahkan. Yang terakhir adalah memfasilitasi relasi yang terjadi langsung. Contohnya adalah pengalaman pelayanan jasa atau pemesanan online. Ada membangun web. Penamaan website tentu yang paling mewakili jati diri dari alasan dibuatnya sebuah website. Nama ini akan menjadi alamat website yang dapat diketik pada web browser. Nama ini disebut sebagai URL atau Uniform Research Locator. Sebuah alamat unik yang mewakili website kita. URL biasanya terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu protokol untuk menampilkan website, yang biasanya diketik dengan tulisan http://. Lalu, bagian nama serta bagian akhir yaitu top level domain seperti .com, .edu, .org, dan lainnya. Saat ini, website mulai tergantikan dengan cloud hosting, yaitu layanan web hosting. Akan tetapi, sumber penyewaannya bukan tertuju pada satu server, melainkan beberapa server yang berada di awan. Manfaat cloud hosting ini tentu untuk menyeimbangkan beban kerja dan memaksimalkan uptime server. Sehingga jika ada server yang gagal, maka tidak akan membuat server lain ikut gagal dan website tidak bisa diakses. Berbicara tentang website, kita tidak akan terlepas dari akses. Saat ini, data menyatakan bahwa orang Indonesia mengakses website paling banyak via smartphone. Ini keuntungan dari mobile application. Yang pertama, harga pembuatan lebih tinggi. Yang kedua, bagus untuk kegiatan interaktif. Yang ketiga, dapat dipersonalisasikan. Yang keempat, dapat melakukan pekerjaan yang lebih kompleks. Kelima, dapat digunakan meskipun tidak ada akses internet. Yang keenam, mudah dihapus atau di-uninstall. Selanjutnya ada mobile website. Mobile website memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri pula, yaitu yang pertama, harga pembuatan lebih rendah. Yang kedua, tidak perlu mendownload aplikasi lagi. Yang ketiga, dapat berjalan di device apa saja selama ada web browser. Yang keempat, dapat dicari oleh search engine. Dan yang kelima, tidak dapat di-delete karena dari server. Dalam pemasaran web, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah SEO, atau proses optimasi website beserta dengan segala aspeknya, agar perangkat selalu teratas atas mesin pencari. SEO sering disebut sebagai pencarian yang alami, yang muncul karena keunikan yang memenuhi syarat algoritma dalam pencarian Google. Yang kedua adalah CTR. CTR adalah jumlah pengunjung yang mengeklik iklan yang kita pasang di sebuah situs. Menurut Address, CTR berguna untuk menganalisis rasio antara jumlah pemirsa yang melihat iklan dan beberapa yang mengaksesnya. Masa depan web. Website sekarang jauh lebih terintegrasi dengan paket pengiriman, portal pembayaran digital,
asisten pribadi yang selalu merespon keluhan. Bahkan tampilan visual berbeda seperti augmented reality atau virtual reality. Website sekarang dapat sangat responsif dan kompleks. Namun demikian, pembuatan website sudah jauh lebih mudah karena banyak servis yang melayani jasa tersebut. Website pun dapat ditanamkan dalam mesin yang melakukan analisa perilaku orang yang mengaksesnya. Produk Google dalam Google Analytics dapat menampilkan statistik pengunjung website berdasarkan informasi atau demografi sampai teknis data pengguna. Dengan adanya website, tentu perusahaan kita akan semakin bersaing dalam era digital ini.